Kalau Galaxy S23 Plus, S22 Plus cuman ngandelin layar sama baterai yang lebih gede aja dari varian reguler, beda sama Samsung Galaxy S24 Plus yang menurut gua punya banyak fitur spesifikasi yang lebih upgrade, lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Ya, gua udah pakai Samsung Galaxy S24 Plus sebagai daily driver kayaknya kurang lebih semingguan lah ya. Gue udah pakai sebagai perangkat utama, buat kerja juga, buat hunting foto, buat konten juga pakai smartphone ini, dan secara overall gue seneng sih dengan build quality dari smartphone ini, dengan kualitas, dengan performance. Sejauh ini nggak ada keluhan sebenarnya secara experience. Gue rasa Samsung beneran ngasih upgrade yang cukup signifikan pada sektor desain di S24 Plus. Kita nggak usah bahas bagian belakang ya, karena ya emang sama aja gitu sama generasi sebelumnya. Samsung udah mulai ke Apple-Applean sebenarnya dengan merilis smartphone baru tapi dengan bahasa desain yang kurang lebih sama. Tapi yang gua highlight di sini adalah enaknya smartphone ini buat dipakai harian. Kenapa? Karena pertama, smartphone ini punya form factor yang menurut gua pas, ergonomis, digenggam juga enak. Tuh. Dioperasikan pakai satu tangan juga enak. Terus juga bentangan layarnya yang lebih luas daripada generasi sebelumnya, beda 0,1 inci aja, tapi bezelnya yang sangat tipis, simetris, atas, bawah, kiri, kanan tuh simetris. Jadi kalau dibandingin sebenarnya dengan seri sebelumnya, tinggi lebarnya ya nggak beda jauh lah. Smartphone ini masih dibangun dengan material namanya Armor Aluminium. Jadi secara build quality udah kokoh, udah solid gitu ya. Udah bisa bertahan untuk pemakaian jangka panjang. Dan dia juga udah ngantongin rating IP68 sama udah dilapisin sama Gorilla Glass Victus 2. Ya emang jauh sih dengan Gorilla Glass Armor di Galaxy S24 Ultra. Cuman seenggaknya Gorilla Glass Victus yang terbaru ini ya tahan goresan halus pastinya. Terus juga meminimalisir lah ya, layarnya kena bocel gitu ya, atau bodinya juga karena armor aluminium yang lebih bagus. Ya, meminimalisir banget lah kalau smartphone ini sekiranya jatuh ke lantai dengan cukup keras. Jadi ya masih aman lah untuk pemakaian jangka panjang. Tapi ya kalau ngomongin kosmetiknya, luarannya ya kurang lebih masih mirip sih. Tapi uniknya dari S24 Plus ini, gue rasa feel dari smartphone ini mirip-mirip kayak iPhone. Kayak iPhone 15 Plus berarti. Bodinya dibikin flat dengan bagian belakang dan depan yang menyiku, jadi menyudut banget. Ya kayak iPhone sih bahasa desainnya, tapi ya secara tampilan yang emang beda. Tapi ya lebih mirip sama generasi sebelumnya. Jadi ya secara overall mewahnya dapat, premiumnya dapat, build quality-nya juga bagus. Cuman ya kalau kalian memang ngejar beli smartphone baru dengan tampilan yang baru, kayaknya smartphone ini bakal sedikit mengecewakan kalian. Smartphone ini tuh nggak ngandelin layar yang gede aja. Layarnya emang lebih besar ya dari seri sebelumnya, dari seri Plus, karena sekarang 6,7 inci atau lebih tinggi 0,1 inci dibandingin sama S23 Plus. Resolusinya nggak cuman Full HD Plus aja, sekarang udah setara sama Samsung Galaxy S24 Ultra QHD Plus dengan refresh rate yang adaptif dari 1 sampai 120 Hz. Refresh rate yang lebih adaptif, yang panjang rentangnya, itu berarti bikin smartphone ini lebih fluid, lebih mulus, lebih enak buat dioperasikan, entah itu pada aplikasi yang mendukung frame rate tinggi atau game yang mendukung FPS tinggi, atau ya ketika kita lagi ngediemin HP-nya. Jadi kalau kita ngeset refresh rate tinggi tapi didiemin HP-nya, itu refresh rate-nya bakal terus 120 Hz atau 90 Hz. Dan itu bakal memakan lebih banyak daya baterai, jadi lebih boros. Tapi dengan refresh rate yang adaptif, selain panel OLED atau panel Dynamic AMOLED di smartphone ini yang dipakai, lebih awet lagi, lebih ya seenggaknya lebih lama gitu terhindar dari burn-in, juga bisa bikin baterai sedikit lebih awet daripada refresh rate yang nggak adaptif.
Apalagi smartphone ini juga udah ngedukung HDR10+, intensitas cahayanya di peak mode udah 2600 nits, jadi mau pakai di indoor, di outdoor, di kondisi yang terang banget, terik mataharinya masih kelihatan dengan sangat bagus. Yang menarik, ini agak beda sih. Ini memang kualitas flagship yang harusnya nyari sempurna ya. Beda jauh dengan smartphone high-end atau mid-high yang rata-rata yang pakai Super AMOLED misalnya. Kalau smartphone-nya itu mengalami overheat, itu ada beberapa tipe smartphone yang ngalamin layarnya tuh agak redup. Nah, si Samsung Galaxy S24 Plus, meskipun ya kita tahu bodinya dari armor aluminium, dari kaca juga yang gampang banget panas, tapi ketika smartphone ini ngalamin sedikit overheat, kenaikan suhunya yang lumayan tinggi, kualitas layarnya tetap terjaga. Jadi nggak ngalamin stuttering, nggak ngalamin juga tearing, jadi nggak ngalamin drop frame rate misalnya, atau ngalamin intensitas cahaya yang tiba-tiba ngeredup sendiri. Jadi ya secara overall, secara kualitas ini keren banget. Nah berikutnya adalah update yang menurut gue signifikan lagi di Galaxy S24 Plus, yaitu One UI versi 6.1 dengan adanya fitur Galaxy AI. Jadi Galaxy AI adalah salah satu kelebihan utama di Galaxy S24 series. Semuanya dapat fitur Galaxy AI, baik itu yang on device maupun yang hybrid, jadi internet dan juga offline. Itu ada lengkap di sini, jadi kalian tinggal masuk ke advanced feature, terus juga tinggal klik yang fitur berbasis kecerdasan buatan. Itu banyak banget. Dan Galaxy AI ini menurut gua nggak cuman sekadar gimmick aja. Nggak cuman jadi ya kayak ya udah penambahan fitur smartphone baru, nggak cuma ganti spek aja gitu ya, tapi ada fitur baru. Enggak. Ternyata benar-benar fungsional. Cuman memang ada beberapa komen sedikit atau ada beberapa bug yang ngeganggu sih. Misalnya kayak live translate call. Sejauh ini kan baru ada 13 bahasa. Indonesia itu kira-kira kuartal kedua bakal masuk. Agak disayangkan ketika smartphone ini udah masuk ke Indonesia, tapi fitur live translate call atau fitur-fitur yang berkaitan dengan terjemahan bahasa belum ada bahasa Indonesianya. Jadi buat apa gitu? Masa kita harus ngobrol pakai bahasa Inggris gitu kan? Ya kecuali kalau keluar negeri, tapi ya kalau di sini kayaknya sangat penting untuk Samsung mempercepat adanya bahasa Indonesia di Galaxy AI, khususnya di fitur-fitur yang berkaitan dengan terjemahan bahasa. Di live translate call ini kadang fiturnya agak sedikit ngaco, dalam tanda kutip. Ngaconya adalah ketika kita berbicara dan kurang lantang, si translate call ini mengartikannya jadi beda gitu. Jadi kayak terjemahannya bakal ngaco banget, ngaco. Semuanya itu bakal ngaco kesananya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita baru ngejeda gitu ya, kayak ngomong baru titik gitu ya, terus mau ngomong lagi, si live translate call langsung nimpalin terjemahan yang baru. Jadi ya ini ada beberapa, ya mungkin bisa diperbaiki lagi lewat update software. Gue harap sih biar lebih perfect lagi. Terus yang kedua, di bagian foto editor, generative AI-nya. Jadi berbasis generative AI. Ini juga memang butuh internet yang stabil dan juga cepat. Kalau salah satunya nggak ada, salah satunya ngaco nih, semuanya jadi ngaco. Karena sebagai contoh, gue mau thread, padahal ini simple sih harusnya ya. Google Foto pun bisa dengan sangat mudah. Gue foto objek dengan background putih yang satu warna aja, gue menghapus objek itu, bayangannya masih hilang, padahal udah pakai remove shadow dan reflection. Nggak cuman bayangan yang masih nyisa, ada beberapa bagian tubuh yang ternyata masih nyangkut tuh di tembok. Jadi agak ngaco nih kalau internetnya nggak stabil atau internetnya nggak cepet. Cuman kalau dua-dua variabel itu ada, jadi internetnya cepet, speednya cepet gitu ya, mumpuni dan juga stabil, semuanya baik-baik aja. Dan ini berlaku untuk beberapa fitur Galaxy AI, khususnya yang membutuhkan generative AI. Tapi kayak interpreter, terus juga note assist, voice assist, kayak summary, browsing summary itu salah satu fitur yang OP banget sih di Galaxy AI. Cuman, gue baru lihat berita juga, kalian juga bisa lihat di Uzone, kalau Samsung ini memutuskan untuk menggulirkan One UI 6.1 di beberapa Galaxy S series, Galaxy S23 series, Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Galaxy Tab S9 series. Dan update ini berbasis Android 14 ini punya juga Galaxy AI dengan fitur yang kurang lebih sama dengan Galaxy S24 series. Jadi
Apa spesialnya ya sekarang ya? Exynos is back. Terakhir di S22 series itu Exynos 2200, skip di S23 series, dan sekarang balik lagi Exynos di S22 series, kecuali S24 Ultra. S24 dan S24 Plus sekarang pakai chipset Exynos, kalau yang varian Ultra itu pakai Snapdragon. Exynos 2400, apa yang beda dari chipset racikan langsung dari Samsung ini? Yang pertama, performance-nya. Dari soal performanya, dibandingin sama Exynos 2200, Exynos 2400 ini hampir 2 kali lipat lebih kencang performanya dari Exynos 2200. Karena ya chipset ini pertama dirancang pakai fabrikasi 4 nanometer yang baru, terus juga punya prime core dengan clock speed 3,2 GHz. Jadi udah ngebut performance core. Jadi ada dua cluster performance core di sini, ada dengan clock speednya 2,9 dan juga 2,6 GHz, serta efisien core di 1,95 GHz. Yang menarik adalah GPU-nya, karena GPU Exynos 2400 ini udah berbasis AMD RDNA 3. Jadi dengan kemampuan grafis yang lebih bagus, udah punya ray tracing juga. Sayangnya sih ekosistem game Android ini nggak kayak di iPhone. iPhone A17 Pro keluar, game konsol, game PC masuk semua dengan kualitas yang sama. Gue masih menunggu sih. Android nih, ya emang sih ini berasa memang kalau main Genshin Impact misalnya, atau Honkai, atau PUBG misalnya, atau CODM lah ya, dengan grafik-grafik yang rata kanan, emang berasa bedanya lah dibandingin sama smartphone lain, mungkin high-end gitu ya, dengan GPU bukan berbasis AMD RDNA 3. Jadi ya berasa grafiknya, terus juga kemulusannya, kelancarannya itu memang berasa beda aja gitu. Kayak sat-sat aja kita main game. Cuman ya sayangnya secara kualitas grafik, ya itu game mobile gitu. Pasti udah kalah jauh kalau di-compare sama game konsol atau game PC. Itu sih spesialnya Apple. Oke. Disandingin lagi sama RAM LPDDR5X. Nah, ini kapasitasnya lebih gede, jadi 12 GB, terus UFS 4.0 untuk memori penyimpanannya, sampai 512 GB, jadi ada 256 sama 512 GB. Gue udah nyoba sih beberapa benchmark, khususnya ya kayak Antutu, PCmark, dan 3D Mark. Di Antutu benchmark versi 10 sendiri, skornya itu 1,6 juta poin. Jadi kalau di-compare nih head to head dengan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy di varian Ultra, ini di bawahnya. Tapi kalau dibandingin sama Exynos 2200 dan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ini masih di atas. Jadi ini ada di satu level sedikit di bawah Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy atau Snapdragon 8 Gen 3 yang varian reguler. Ternyata Exynos 2400 ini nggak stabil performanya. Ini kelihatan banget di grafik PCmark, padahal skornya udah tinggi sebenarnya. Skornya itu 17 ribuan poin, tapi kelihatan kalau clock speed CPU yang disuguhin oleh Exynos 2400 naik turun parah. Dan rata-rata sih nggak tembus di 100%, alias nggak performance gitu. Di 3D Mark juga di with live stress test, stabilitasnya rendah sih, pas-pasan, cenderung pas-pasan, 53,1%. Padahal with live stress test sendiri, buat Exynos 2400 mah kayaknya ece-ece gitu, tapi ternyata stabilitasnya rendah. Dengan skor yang lumayan bagus, dengan rata-rata frame rate, titik tertingginya itu mencapai 110 fps. Jadi secara lancar sih lancar, cuman nggak stabil aja. Jadi besar kemungkinan smartphone ini bakal ngalamin stuttering, kayak patah-patah gitu frame rate-nya, ketika ponsel ini ngalamin sedikit overheat, atau kebebanan, atau terlalu dibebani sama tugas gitu, kayak overwork banget gitu ya HP-nya. Prosesor yang baru, solusi pendinginan juga dibikin baru. Jadi vapor chamber di smartphone ini 1,9 kali lebih besar dari Galaxy S23 Plus. Cuman itu lagi, meskipun vapor chamber yang gede, chipsetnya yang gede, tetap aja smartphone ini ngalamin overheat. Gua nge-stress test di Antutu Benchmark yang terus nge-looping proses benchmarking selama 45 menit. Smartphone ini paling cuma kuat 5-10 menit, karena otomatis suhunya tuh bakal naik signifikan. Nggak pelan gitu naiknya, jadi bener-bener cepet sampai 45 derajat Celcius. Dan akhirnya benchmarknya stop, smartphone-nya agak menurun kinerjanya, dan keluar notifikasi kalau smartphone ini ngalamin overheat. Jadi ya sebenarnya memang penting vapor chamber itu ya, apalagi lebih gede. Tapi ya kalau nggak bisa ngatasin ganasnya Exynos 2400 atau chipset-chipset kelas atas lainnya, ya buat apa gitu ya kalau masih overheat juga.
Baterainya juga karena layarnya lebih gede, butuh daya yang gede juga. Nah, otomatis kapasitas baterai dari smartphone ini pun dinaikin jadi 4900 mAh dan fast charging 45 watt. Kalian kalau beli HP ini siap-siap kayak beli HP batangan karena cuma dapat HP dan kabel USB aja. Nggak bakal dapat adapter charger. Kecuali kalian adalah user Samsung, ya yang udah punya chargernya ya pakai charger yang ada, tapi kan rata-rata 25 watt ya. Atau ya beli charger third party yang udah tersertifikasi dan juga aman, ya kalian bisalah untuk dapat potensi maksimal ngecas smartphone ini. Tapi ya kurangnya dengan harga 18 juta masih dapat 45 watt tuh kayak enggak deh. Untuk full charge, karena gue punyanya adapter charger 25 watt dari Samsung, itu bisa penuh dari 0 sampai 100% kira-kira lebih dari 1 jam. Jadi ya masih lebih pelan lah dibandingin sama Xiaomi, dibandingin sama Realme, Oppo dengan teknologi watt yang lebih gede bahkan sampai ratusan. Ini cuma mentok 45 watt. Wireless chargingnya pula malah 15 watt. Aduh, kemon lah Samsung. Di bagian kamera, kalau kamera sih menurut gua ini nggak dapat upgrade signifikan. Hardware-nya masih sama dengan Galaxy S23 dan S23 Plus. Kayak kamera utama 50 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, kamera ultrawide 12 megapiksel, sama kamera depan 12 megapiksel. Kamera tele dan kamera utama udah always, kamera ultrawide dan depan itu masih fix fokus. Untuk sebuah smartphone dengan harga segini. Yang bikin beda adalah pertama, ISP di Exynos 2400 dan juga pencitraan berbasis AI yang ditweak abis sama Samsung di One UI 6.1. Jadi secara kualitas sebenarnya lebih bagus meskipun hardware-nya masih sama dengan seri sebelumnya. Kualitasnya benar-benar nggak bikin gua kecewa karena warnanya bagus, detailnya bagus, rentang dinamisnya juga luas, terus minim noise. Kalau misalnya motret pakai kamera ultrawide di tiap sudut-sudutnya itu hampir nggak ada noise yang bikin kualitas detail dan resolusinya tuh kayak terlihat menurun. Warnanya tajam. Kalau kita motret pakai kamera ultrawide lagi-lagi atau pakai kamera telefoto dengan beberapa kali perbesaran sampai 2 kali atau 3 kali, detailnya masih terjaga dengan warna yang tajam serta noise yang menurut gue masih ditekan rendah oleh AI-nya Samsung dan ISP dari Exynos 2400. Untuk kamera selfie-nya ya hasilnya natural, nggak didandanin dalam tanda kutip seperti kita kalau selfie pakai kamera Vivo atau kamera Oppo. Jadi smartphone ini harganya kan 16,9 untuk 12256 dan 18,9 untuk 12512 GB. Dengan harga segitu yang ya lebih mahal 1 juta dibandingkan sama seri sebelumnya, sebenarnya kurang worth it beli Samsung Galaxy S24 Plus. Ada beberapa alasannya kenapa smartphone ini kurang worth it dan menurut gue mendingan beli Ultra aja sekalian. Atau ya yang reguler karena lebih make sense aja gitu harganya. Kalau yang Ultra ya mahal memang karena semua teknologinya dibikin sempurna dan lebih gede juga, punya kamera periskop, baterainya lebih gede, kualitasnya lebih asik lah dibandingin sama yang Plus. Ya, kenapa yang reguler lebih menarik? Pertama lebih kecil juga, tetap punya Galaxy AI, prosesornya yang baru, tapi harga yang lebih terjangkau dari varian yang Plus. Memang secara kualitas, secara spesifikasi, beberapa hal dari smartphone ini tuh kayak agak mirip-mirip dengan Galaxy S24 Ultra. Misalnya kayak layar dengan resolusi yang tinggi, teknologi yang sama lah ya. Terus juga baterai. Jadi tadi gue lupa soal mention baterainya. Baterai dari smartphone ini tuh bisa tahan sampai lebih dari 10 jam. Jadi seenggaknya bisa nemenin kalian pas kerja untuk sekali pengecasan aja. Prosesor yang baru Exynos 2400 meskipun kurang stabil tapi tetap ini adalah chipset flagship. Jadi performance-nya udah rata kanan, tapi ya kurangnya banyak. Yang pertama fast charging 45 watt udah mah tanpa adapter, fast chargingnya masih mentok di 45 watt. Come on lah Samsung, minimal 67 gitu atau 80, 90. Kalau 100 nggak bisa, ya minimal 67 sampai 80 lah, naikin. Ini udah beberapa iterasi tetap aja 45 watt. Ayolah. Terus konfigurasi kamera yang ternyata masih sama hardware-nya. Lagi-lagi kita udah spend 1 juta lebih mahal daripada generasi sebelumnya dan ini bukan uang yang murah sebenarnya, bukan uang yang sedikit. 18,9 juta tuh banyak menurut gua, tapi masih dapat hardware kamera yang masih sama dengan generasi sebelumnya meskipun hasilnya lebih bagus. Gua akuin hasilnya lebih bagus, tapi ya kenapa sih hardware-nya masih dibikin sama gitu.
Secara tweak, software, dan juga ISP di Exynos 2400 memang memegang kendali atas bagusnya kamera Samsung Galaxy S24 Plus ini. Tapi tetap gue masih belum terima dengan komposisi hardware kamera S24 Plus yang masih mirip dengan generasi sebelumnya. Apalagi kamera ultrawide ketika smartphone flagship lain atau high-end udah mulai pakai autofocus, ini masih fix focus. Jadi kita nggak bisa motret makro. Kamera selfie-nya juga fix focus. Masa kalah sama Vivo sih? Jadi ya, menurut gue memang belum worth it beli smartphone ini untuk saat ini. Paling ya saran gue kalau misalnya budget kalian memang bisa agak melar nih, nambahin aja 3 jutaan, dapat S24 Ultra yang lebih bagus kemana-mana. Atau kalau budgetnya pas-pasan, kalian juga bisa beli S23 Ultra yang harganya bahkan ada yang lebih murah dari S24 Plus. S23 Ultra prosesornya emang sedikit lebih pelan dari Exynos 2400, tapi kualitasnya dari mulai kamera udah dapat periskop, layarnya gede, baterainya lebih jumbo juga. Ya sama-sama nggak dapat adapter fast charging, tapi seenggaknya secara build quality, secara kualitas, secara fitur, menurut gue lebih bagus S23 Ultra dengan budget yang sedikit lebih murah atau naik dikit 3 juta untuk dapat smartphone yang lebih sempurna kayak S24 Ultra. Ya ini dia Samsung Galaxy S24 Plus. Gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya, biar tahu review hands-on unboxing first impression dari dunia pergadgetan di Indonesia. Gue Faisal, pamit.